membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim Channel kembali mempersembahkan kisah-kisah menarik kehidupan para nabi, para rasul, juga orang-orang soleh untuk para pemirsa. Semoga kisah-kisah yang kami persembahkan dalam channel ini dapat dijadikan sebagai inspirasi dan dapat diambil pelajaran untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode ini, Rahim Channel akan berbagi kisah tentang seputar kontroversi Syekh Siti Jenar. Tokoh yang satu ini memang masih diselimuti sekian banyak kontroversi, mulai dari asal-usulnya, ajarannya, kisah kematiannya, dan lain sebagainya. Video ini akan mencoba membahasnya untuk para pemirsa. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari kisah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat sekalian akan membantu kami untuk mempersembahkan video-video berkualitas dan bermanfaat lainnya untuk para pemirsa. Sejarah kehidupan Syekh Siti Jenar hingga hari ini memang masih penuh dengan kontroversi. Ada yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing seperti yang dikisahkan dalam film Syekh Siti Jenar sekitar tahun 80-an. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sahabat Ali yang merupakan suami Sayyidah Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar juga disebut-sebut sebagai Al-Halaj versi Indonesia, dengan ajarannya yang dikenal sebagai ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang terinspirasi dari ajaran Al-Halaj Wahdatul Wujud. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah merupakan wali ke-10 dari wali-wali yang ada di tanah Jawa. Kontroversi lainnya adalah cerita yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang wali yang meninggalkan sholat, puasa Ramadan, haji, serta ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya. Dan bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa sejarah kehidupan Syekh Siti Jenar adalah fiktif, bahkan mitos belaka. Yang ada saat ini adalah cerita dari mulut ke mulut yang mengacu pada literatur-literatur yang telah ada. Namun demikian, sejarah tentang kehidupan Syekh Siti Jenar dapat dibuktikan dengan ajarannya yang masih ada hingga saat ini, dan juga ditemukannya makam yang diyakini sebagai makam Syekh Siti Jenar di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Meskipun terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar dimakamkan di bawah Masjid Agung Demak. Hingga hari ini, apa yang disampaikan dan difahami oleh masyarakat tentang Syekh Siti Jenar adalah seorang yang memiliki ajaran yang sesat. Oleh karenanya, apa yang diajarkan olehnya tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Ajaran Syekh Siti Jenar memang telah dibungkam sejak awal oleh Wali Songo karena membahayakan akidah dan dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Semua kontroversi di atas justru semakin menguatkan tentang bahwa sebenarnya Syekh Siti Jenar memang pernah hidup di masanya. Semua cerita tentang keburukan dan ajaran sesatnya adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh Kerajaan Demak Bintoro dan Wali Songo untuk menghentikan perkembangan ajaran Syekh Siti Jenar, atau paling tidak untuk membatasi perkembangannya.
Kenapa pemerintahan Demak Bintoro dan Wali Songo berusaha untuk menghentikan Syekh Siti Jenar dalam menyebarkan pahamnya? Hal ini karena dikhawatirkan ajarannya akan menyesatkan masyarakat awam yang belum saatnya memperoleh ilmu seperti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi adalah akan mengakibatkan pada pemberontakan terhadap Kesultanan Demak Bintoro. Karena salah satu murid Syekh Siti Jenar, yaitu Ki Ageng Pengging atau Ki Kempu Kenongo, adalah merupakan keturunan petinggi Majapahit, yaitu sama seperti Raden Patah. Selain itu, ajaran Syekh Siti Jenar ketika itu juga berkembang pesat dan memiliki banyak pengikut. Kontroversi lainnya dari Syekh Siti Jenar adalah apakah dia termasuk dalam jajaran wali seangkatan Wali Songo atau tidak, dan apakah dia adalah wali ke-10 dari Wali Songo atau bukan. Selain itu, kisah meninggalnya Syekh Siti Jenar juga tidak kalah menimbulkan kontroversi, di mana terdapat kisah bahwa dirinya memilih meninggal dengan caranya sendiri ketika Raden Patah, Raja Demak Bintoro, mengutus para wali yang ditugaskan untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Keberadaan makam Syekh Siti Jenar juga masih simpang siur hingga saat ini. Apakah berada di Desa Balong, Kabupaten Jepara, atau di bawah Masjid Agung Demak? Kontroversi yang menyelimuti kisah hidup Syekh Siti Jenar menurut sebagian pendapat memang dibuat oleh penguasa Demak ketika itu, juga oleh Wali Songo. Hal ini menurut berbagai sumber dikarenakan Syekh Siti Jenar memiliki pandangan bahwa syariat itu tidak berlaku dalam kehidupan ini, melainkan berlaku setelah manusia menjalani kehidupan baru setelah kematian. Menurut Syekh Siti Jenar, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan fana atau semu, dan kehidupan setelah kematian adalah sebenar-benarnya kehidupan. Akibat pandangan kontroversial Syekh Siti Jenar yang menyebutkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kematian inilah yang kemudian menyebabkan para pengikutnya menerjemahkan dalam kehidupan mereka bahwa hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Akhirnya tidak jarang dari para pengikut Syekh Siti Jenar ini berusaha untuk mendapatkan kematian dengan berbagai macam cara. Bahkan diceritakan di antara mereka ada yang saling bunuh untuk mendapatkan kematian. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang kehidupan yang sebenarnya ini insya Allah akan kita bahas dalam episode selanjutnya. Dan untuk episode yang akan datang insya Allah akan kita bahas tentang kenapa penguasa Demak Bintoro dan para Wali Songo membungkam dakwah Syekh Siti Jenar. Ada apa gerangan? Apakah karena ajarannya yang menyimpang atau ada penyebab lain yang membuat gerakan dakwahnya dibungkam? Bahkan Syekh Siti Jenar akhirnya dieksekusi mati oleh penguasa Demak Bintoro dan para wali. Ikuti kisah selanjutnya dan jangan terlewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.